Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan ridha Allah, kita dapat melakukan rutinitas yang luar biasa pada kesempatan yang berbahagia ini, Rabu Berkah, yang selalu kita lakukan berkeliling di Kabupaten Aceh Tengah ini dan membawa berkah kepada kita semua. Selawat beriring salam juga mari kita sampaikan, sanjung sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, teladan bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Rektor JIN Takengon, seluruh Forkopimda yang berhadir, Bapak Ketua MPU, Bapak Kapolres, dan seluruh teman-teman SKPK dan seluruh jamaah, terutama panitia Masjid Al-Fitrah dan juga masyarakat Al-Fitrah yang luar biasa pada kesempatan yang berbahagia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tadi saya membacakan potongan dari surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang maknanya adalah, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan di sana. Man istata'ah yang kita kenal istita'ah hari ini. Tapi sebelumnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji hari ini diurusi oleh pemerintah Republik Indonesia yang sebelum 2024 atau sebelum 2025 diurusi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, diurusi oleh pemerintah melalui lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan tepatnya 1 Januari 2026 itu tidak lagi diurusi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini sebagai informasi kami sampaikan. Tidak lagi diurusi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada lembaga baru yang dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Mulai dari Januari kemarin sampai nanti seterusnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang selama ini, karena sudah 56 tahun bersama kita dengan Kementerian Agama, banyak masih saudara-saudara kita menanyakan tentang perjalanan haji kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, notabene-nya di kami di Kabupaten Aceh Tengah. Tapi itu tidak salah, karena memang kita masih terlibat mungkin di dalamnya, dalam kegiatan perhajian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini sudah diurusi oleh di Kabupaten Aceh Tengah itu ada namanya Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Itu tepatnya di gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu, ya, di Payailang.
itu dekat Man 1 Aceh Tengah. Bapak Ibu yang kami muliakan, potongan ayat tadi kami ingin menyampaikan bahwa ada kewajiban mutlak untuk berhaji. Kewajiban mutlak merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia. Itu wajib ditunaikan oleh manusia. Karena di situ ada kata-kata mampu. Mampu ini, mampu bukan berarti kaya. Ini kita berbicara haji karena ini masih panas-panasnya haji nih. Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Bupati Aceh Tengah dan Pak Wakil Bupati sudah memberangkatkan 235 jamaah haji yang sudah berangkat hari Minggu kemarin, take off jam 6.45 dari Bandara Iskandar Muda menuju Mekah, dan hari ini saudara-saudara kita calon jemaah haji sedang melaksanakan proses menuju Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah dan Mina yang masuk ke dalam gelombang kedua. Ya, jemaah haji kita menuju Mekah dulu, wajibnya dulu dikerjakan, nanti baru ke Madinah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu poin penting dalam ayat 97 terkait dengan haji, kewajiban mutlak. Nah, kemudian syarat mampu istita'ah. Sering kita mendengar istita'ah. Man istata'ah. Apa istita'ah? Istita'ah itu juga mampu. Di dalam istita'ah itu ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan kesehatan. Kemampuan kesehatan ini mutlak. Karena kalau kami sampaikan, 98% kegiatan haji itu adalah fisik. Haji itu adalah kegiatan fisik. Fisik kita harus kuat, ya, mental kita harus kuat, psikis kita harus kuat. Maka dalam istita'ah disebutkan, di dalam kemampuan itu disebutkan bahwa kesehatan itu mutlak. Kalau kita tidak sehat, jadi urusan jemaah, jadi urusan orang. Bukan berarti orang tidak mau mengurus. Pemerintah mengurusnya. Coba kita pikirkan 393 orang yang mengurusi jamaah haji satu pesawat itu, hanya 1 pembimbing ibadah haji. Merala dak ulak kita gera ramah huruf jemaah haji. Mau kita tidak kenal dengan jemaah haji, karena mungkin waktu kita tidak cukup untuk mengelilingi mereka. Maka kita harus mandiri, karena ibadah ini adalah ibadah mandiri, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kemudian tadi kesehatan. Yang kedua, kemampuan finansial. Paling penting. Kemampuan finansial adalah kemampuan keuangan, kemampuan materi, bukan hanya yang untuk berangkat, akan tetapi juga yang ditinggalkan. Si kita tarik ni ke kanak ni, ya, keluarga kita yang kita tinggalkan, yang menjadi tanggung jawab kita hari ini, itu masuk kepada man istata'ah, masuk ke dalam istita'ah. Ketika kita tinggalkan, mereka itu cukup makannya, cukup pakaiannya, layak rumahnya, ya, mampu. Jadi finansial terhadap mereka. Dan yang kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masuk ke dalam istita'ah adalah keselamatan. Keselamatan itu sudah dijamin oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita berdoa. Walaupun keadaan seperti ini, tapi mudah-mudahan kita berdoa tidak ada satu apapun jamaah haji kita itu diberikan kesehatan ketika berangkat dan setibanya nanti di tanah air, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatan ini keselamatan perjalanan, keselamatan yang bersangkutan dan lain sebagainya. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin penting dalam ayat 97 ini juga termasuk, yaitu ancaman bagi yang ingkar. Ancaman bagi yang ingkar.
tidak mau melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Allah mengancam orang-orang yang tidak mau melaksanakan itu. Ya, ketika tinggal mampu, kalau kita sudah mampu dalam seperti yang saya sebutkan tadi, maka daftarkan haji. Banyak alasan kita hari ini kenapa tidak daftar haji. Belum ada panggilan Nabi Ibrahim. Apa urusan dengan panggilan Nabi Ibrahim kalau kita tidak mendaftar? Kalau kita tidak mendaftar, kapan mau dipanggil? Kalau mendaftar saja belum. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam jemaah ini nanti dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kita doa nih. Nah, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji padahal mampu, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu pun dari alam semesta. Tegasnya Allah, begitu tegasnya Allah. Ancaman Allah, kalau kita mampu menurut kita tidak melaksanakan ibadah haji. Penting, karena seolah-olah rukun Islam yang kelima ini adalah ibadah terakhir kita. Semua sudah lengkap, anak-anak sudah bersekolah, finansial cukup, ya kan? Jabatan sudah ada mungkin, berkahnya sudah ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban haji. Nah, kemudian ada keutamaan tempat. Kenapa Allah menunjuk Baitullah? Kenapa Allah menunjuk Masjidil Haram? Kenapa Allah menunjuk Mekah dan Madinah? Nah, ini yang disebut dengan keutamaan tempat. Ayat ini juga menyebutkan tentang keberkahan Ka'bah, Baitullah dan maqam Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang penting ini. Itulah pentingnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan prosesi ibadah haji ini di dalamnya ada poin penting juga. Pertama, terkait dengan tanggung jawab. Yang kedua, terkait dengan kesetiaan. Yang selanjutnya, yang ketiga, terkait dengan pengorbanan dan lain sebagainya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait kesetiaan, kita melihat jemaah haji, Pak Tengku Haji, jemaah haji, kita lihat mesranya, mohon maaf, karena kalau berbicara fikih hukum kita harus jelas nih Pak Profesor. Kita sampaikan. Kita lihat ada satu keluarga, suami dan istri, mesranya itu luar biasa ketika melaksanakan ibadah haji. Saya 2022 jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji sebagai petugas diamanatkan oleh pemerintah. Saya melihat suami istri di situ luar biasa sekali. Kalau mau pergi sholat itu berdua. Kalau pergi kemana-mana berdua. Hanya sebentar kita tuntun, kemudian mereka sudah mengerti sendiri. Naik taksi, kadang-kadang berbahasa Arab pun sudah jago. Kadang-kadang tidak usah pandai berbahasa Arab, gerdulah pandai berbahasa Arab. Tak gengon suami istri ini pandai berbahasa gayo orang Arab. Berbahasa gayo, mengerti mereka. Keger percaya, tak coba uji. Kalau tidak percaya, coba uji. Berbahasa gayo dengan sopir taksi itu mengerti. Itulah berkahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin Ustaz Salihin berbahasa Jawa, orang Arab mengerti. Mengerti. Itulah keberkahan yang ada di Masjidil Haram. Ini sengaja saya sampaikan supaya sebentar lagi sudah mendaftar haji bagi yang punya uang. Taku pilih wahai karena siga bukine. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itulah keberkahan. Itu berbicara kesetiaan. Luar biasa sekali. Saya melihat kami sebagai petugas sendiri, ya, tidak bawa keluarga. Ini yang membuat kecemburuan sosial bagi kami. Gerung punah ya, Pak. Nanti ke depan kita harus mendaftar suami istri Pak Mukim. Ya, luar biasa ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena orang Arab juga bisa bahasa gayo, Pak Kadis, Pak Nasrun ya. Bisa bahasa gayo, mengerti dia bahasa gayo. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah, ini karena kita cerita haji.
di Madinah itu ada makam Rasulullah, ada makam kekasih Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makam beliau itu ada di rumahnya dan tepatnya ada di kamar beliau. Ini kisah. Di kamar beliau itu, di rumah beliau itu, antara mimbar beliau Nabi ini dan juga rumah beliau, di tengah-tengahnya namanya Raudhah. Mohon maaf Pak Hamdan, Raudhah di tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengahnya Raudhah, taman-taman surga. Kita berdoa di sana. Ya. Mohon maaf Pak Wakil Bupati, mohon maaf. Ya, di tengah-tengahnya ada yang namanya Raudhah. Nah, saya ingin sebutkan terkait dengan kesetiaan dan pengorbanan dalam pelaksanaan ibadah haji Pak Sukardi. Ya, ini tuan rumah. Di dalam kamar beliau itu hanya makam beliau. Ketika beliau meninggal, sudah diamanahkan ke Aisyah, saya dimakamkan di sini. Ini menurut kisah. Beliau dimakamkan di kamar beliau. Nah, kemudian setelah beliau meninggal, Aisyah sebagai istri yang dicintai oleh beliau masih beraktivitas di dalam rumah beliau. Masih beraktivitas sebagaimananya seorang istri di dalam kamarnya, yang di dalamnya ada makam beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mertua Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq sekaligus sahabat yang dicintai oleh beliau, ayah Aisyah, itu beliau tidak minta untuk dikebumikan di rumah Nabi Muhammad SAW. Kesepakatan para sahabat, bukan Aisyah yang memutuskan, tapi Aisyah yang mengiyakan. Menurut kisahnya, ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, beliau dikuburkan berdekatan dengan beliau, tapi tidak di kamar beliau, di luar kamar beliau. Yang dimakamkan di rumah Rasul itu ada 3 orang. Yang pertama Rasul, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, mertua beliau sekaligus sahabat, yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ini 3 orang atau 2 orang sahabat yang dibolehkan untuk dimakamkan di dalam rumah beliau. Bahkan Aisyah sendiri, istri beliau, tidak dimakamkan di rumah beliau, tapi di luar rumah beliau. Baqi, di luar masjid Nabawi itu, di luar. Nah, ceritanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kesetiaan 2 sahabat beliau itu. Kalau Utsman bin Affan bukan di situ meninggalnya, tapi yang 2 ini diizinkan untuk dimakamkan di sana. Begitulah mulianya Makkah dan Madinatul Munawwarah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah mau meninggal, beliau juga tidak amanahkan dan menyampaikan kepada sahabat bahwa saya jangan dikebumikan di rumah saya itu. Itu sudah disampaikan. Saya biarlah di luar rumah saya dikebumikan. Itulah mulianya pengorbanan seorang istri yang dicintai oleh Rasul. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan seperti itu. Saya tidak mau dimakamkan di rumah saya, karena yang mulia-mulia itulah yang cocok dimakamkan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, kemudian sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq sekaligus mertua, dan kemudian Umar bin Khattab, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait kesetiaan jemaah yang dirahmati Allah, karena masuk dalam merutunan kajian haji hari ini. Rasul itu orang setia, Ibu. Maka kami mengikuti sunnah Rasul dengan Pak Wakil Bupati dan Pak Rektor. Masih setia dengan istri. Beliau itu, berbicara ini kita galatin ibu-ibu, karena berbicara kesetiaan. Beliau itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika Khadijah masih ada,
suami beliau, istri beliau itu tidak menikah, hanya satu istri. Padahal kalau kita lihat, mohon maaf ya, Khadijah itu seorang janda, bukan karena kekayaannya, tapi karena kebaikannya, keimanannya, dan mau mengorbankan sesuatu untuk dakwah Rasul. Maka beliau tidak mau move on ya, tidak bisa move on. Saking sayangnya kepada istri beliau, Siti Khadijah. Ke kita ini, orang ngebedasa pakai rumah ni, gersawah sebulan kadang, kesiwas ni kerana ya. Kalau di dalam ni tidak ada, saya yakin. Tapi kalau beliau tidak pernah menikah sebelum Khadijah itu meninggal dunia. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah itu menjadi cemburu kepada Khadijah itu, padahal Khadijah sudah meninggal. Karena Rasul masih sering menyebut-nyebutnya. Begitulah mulianya Khadijah itu, jemaah yang dirahmati Allah. Haji terkait dengan kesetiaan. Apakah kita mampu? Oh ya, ketika kita turah belum haji, supaya kita mampu untuk tidak fankihu matabalakum binan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ketika kita kenangi perosa peluang lagu naya, nikahilah oleh kamu 1, 2 istri. Oh, ini ngarancan ini berarti udah bisa nih menikah 1, 2, 3. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Kalau kita mampu, inilah pentingnya kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita buat yang itu saja kita ambil. Oh, boleh menikah 1, 2, dan 3. Tapi kita tidak paham apa sebenarnya kesetiaan itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul itu setia. Rasul setia dan mau berkorban. Aisyah juga mau berkorban, tidak dikebumikan di dalam lingkup rumahnya, tapi dia muliakan sahabat-sahabat Rasul yang membantu dakwah oleh para Rasul, jemaah yang dakwah oleh Rasul itu sendiri, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyeru kepada kebaikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah tadi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita lihat di Mekah itu? Apa yang mau kita nikmati di sana? Kalau secara lahiriah tidak ada yang bisa kita nikmati, tapi ada keberkahan di sana, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat Mekah itu tanahnya tandus, Pak Tengku Ramli. Madinah itu tanahnya tandus. Hujan jarang-jarang terjadi, 1 tahun sekali. Tapi berkah. Barakna haulahu katanya, diberkahi di sekelilingnya. Dalam surah Al-Isra ayat 1 itu, diberkahi di sekelilingnya. Tidak ada air, tapi air banyak, Tengku Jalil. Tidak ada air, tapi airnya banyak. Tidak ada buah, tapi buahnya banyak. Tidak ada ikan bisa kita nikmati, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada keberkahan. Sedikit saya sampaikan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencari yang berkahnya? Karena Allah sudah menyampaikan, cari yang berkahnya. Walaupun rezeki kita sedikit, tapi keberkahannya yang kita ambil, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita di lingkungan kami, misalnya di Kementerian Agama, yang pinjam bank. Perlu pinjam bank ni, aku perlu pinjam bank. Pinjam bank. Kita pinjam bank yang ASN. Mohon maaf Pak Wakil Bupati, pinjam bank. Nah, tinggal uang 1 juta lagi. Karena kita sudah beli kebun, sudah beli rumah, sudah beli mobil. Waktu kita tanya, kenapa tidak berangkat haji? Tidak cukup gaji, Pak. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Saya khawatir itu rezeki tidak berkah. Karena kita menyampaikan seperti itu. Pak Rektor aku ngetegang ni geding ni ngeguna hati gue. Sinyal baik. Tikik ni Pak Rektor. Kodi. Tidak apa-apa lah. Mudah-mudahan makanan pun sudah siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan yang kita apa. Kenapa kita bilang kita tidak pernah cukup? Padahal gaji kita sudah 4 juta, 5 juta, 6 juta, atau 3 juta hari ini. 3 juta hari. Tapi kita bilang tidak cukup. Pak Kapolsek, tidak cukup. Karena kita sudah pinjam bank. Saya khawatir tidak ada keberkahan di sana.
Maka cari yang berkahnya jemaah Allah. Kalau kita manusia tidak pernah mau cukup sebelum tanah itu masuk ke dalam lubang mulut kita. Artinya meninggal gitu, ngebinasa gitu, meninggal kita, baru hati kita itu menjadi puas. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita cari keberkahannya. Saya ingin ceritakan di akhir ceramah ini, pengulang kaji ini, ada amanah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Kemarin kita memberangkatkan 235 jemaah haji, calon jemaah haji ke Mekah. Ada kisah yang mungkin tidak bisa kami lupakan dengan teman-teman yang lain. Ya. Ada 2 orang hamba Allah sebagai calon jemaah haji, tidak mau disuntik Pak Kadis Kesehatan. Sawah Pak Bupati ada agenda dengan Ibu Gubernur, dengan Pak Gubernur, ditunda dulu. Karena beliau ikut dalam tanda kutip merayu yang 2 orang ini. Persoalannya. Tapi kita tidak boleh menginterpretasikan bahwa ini tanda-tanda ini. Jangan ke situnya dulu. Ada 2 saudara kita, anak dan ibu, tidak mau disuntik meningitis. Ini sebagai pemahaman kita. Ketika kita masuk ke rumah orang, jemaah hukum kita, orang yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur orang. Saya tidak mau suntik, tapi saya harus berangkat. Ini kan gawat ini. Ada 2 orang seperti itu, sampai kepala daerah turun untuk merayu, turun untuk menegaskan harus berangkat bahwa vaksin itu tidak masalah. Ini BRT nih Pak Kadis Kesehatan, Pak Wakil Bupati. Kenapa bisanya sampai ke asrama haji? Jangan dianggap sederhana. Sampai ketika di asrama haji, itu kita tidak boleh mundur lagi, harus maju, kecuali meninggal atau sakit. Kalau kita yang membatalkan, tidak ada lagi kesempatan kita untuk bisa terbang ke Arab Saudi. Ini harus kita pahami. Kalau mau mundur sebelum berangkat dari Kabupaten Aceh Tengah atau dari kabupaten. Jangan sampai di sana menjadi persoalan orang lain. Saya bukan gibah, pengalaman. Dari pagi ketika hadir di sana pemeriksaan kesehatan, saya tidak mau disuntik Pak. Saya tidak mau disuntik. Ini pemahaman apa? Ini yang harus kita kaji fikihnya Pak Ketua MPU. Ini sudah dikaji bagus. Karena untuk kepentingan kesehatan. Kalau ini tidak disuntik, maka kejadiannya akan lain. Terinfeksi virus meningitis itu sendiri, dibawa pulang. Nah ini dari sisi kesehatan, saya tidak detail menyampaikannya. Dibawa pulang ke Kabupaten Aceh Tengah, kita semua bisa terinfeksi radang otak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan 8 jam sebelum penerbangan keberangkatan baru mau. Masih genancingnya memang anaknya ini si kuat. Anaknya yang luar biasa. Padahal ibunya sudah mau Ustaz. Ustaz Riza. Anaknya sudah ibunya sudah mau. Ibunya itu sudah menunggu 14 tahun Pak Nasrul. 14 tahun yang 2012 berangkat menuju Mekah. Sampai ke asrama haji, anaknya tidak membolehkan. Sedangkan anaknya sendiri itu pengganti daripada orang tua laki-lakinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mau naik emosi juga kita. Jadi Pak Bupati sampai 2 kali menyampaikan kepada beliau bahwa saya sebagai pimpinan daerah bertanggung jawab terhadap ini, terhadap kegiatan ini, kata beliau. Sebelum dari jam 4 sore setelah asar, beliau terus sampai jam 5 belum mau anaknya. Belum mau. Nah setelah beliau melepas jemaah haji Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah, beliau tidak enak hati. Sampaikan ke saya, Pak Kekan, ini kita harus ketemu lagi dengan saudara kita itu. Saya menjadi beban jadinya. Kenapa bisa seperti itu? Sayang orang tuanya, sudah menunggu. Apa pemahaman apa itu Ustaz? Coba kita lihat. Ini kan sudah dikaji semua. Sudah dikaji semua terkait dengan vaksinasi itu. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menghambat ibadah.
Kalau kita tidak mau, jangan memaksa orang untuk tidak mau. Apalagi orang tua sendiri. Apalagi ibadah haji adalah ibadah yang ditunggu-tunggu. Katanya saya yang lebih tahu Pak terhadap penyakit orang tua saya. Saya tidak mau berangkat. Saya juga kesehatan saya tidak memadai, tidak mampu kesehatan. Tapi rekomendasi dari dokter membolehkan beliau berangkat. Ini kan sudah banyak cogah. Maka oleh karenanya jamaah rahmati Allah, saya tidak gibah pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita jangan buat persoalan. Karena kita masuk ke rumah orang, maka kita siapkan sebelum kita berangkat, dan mudah-mudahan itu juga masuk ke dalam ibadah kita, ibadah haji yang selama ini kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.